Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market cap terkoreksi sebesar 0,26% dengan total market cap mencapai di 3,38 triliun US dollars. Nah, untuk BTC kondisinya kita bisa lihat di sini ya. Kita ubah dulu ke daily. Kondisinya itu ya nggak jelek-jelek amat. Daily close masih di atas dari opennya ya. Tetapi kita bisa lihat di sini terjadi wick yang cukup tinggi. Kemarin itu mencapai ke 109.465, tetapi para bears sepertinya tidak mau kalah dan mulai menekan para bulls dan bahkan membuat satu pattern shooting star. Nah, shooting star ini adalah pattern yang cenderung bearish ya, walaupun di sini candlenya masih bullish ya, tetapi ini menunjukkan bahwa para bulls tertekan oleh bears begitu ya. Bang, ini apakah pasti gara-gara shooting star akan drop? Ya nggak juga. Tetapi shooting star ini ya in general bukanlah candle yang bullish begitu ya. Ya tapi apapun itu masih oke. BTC pun bahkan belum sempat retest 106.238 begitu. Jadi sebenarnya everything still good ya. Dan PR-nya pun masih sama ya untuk BTC. Yaitu yang utamanya adalah bertahan di atas dari 100.000. Karena patternnya kita sudah lihat 2 kali sebelumnya ya. Di Desember dan di Januari ya, saat dia kehilangan 100.000 yang terjadi adalah lower low. Separah apa ya tergantung sama fundamental lagi ya. Di sini nggak dikasih fundamental nih ya, di Desember cuma drop mantul di 91.700 kembali naik lagi. Nah, di sini udah drop TA-nya, udah jebol angka psikologisnya 100.000, dikasih tarif. Nah, udah terjun payung begitu ya. Nah, kalau sekarang kan TA-nya kemarin masih positif, ya masih oke-oke aja. Nah, tiba-tiba ya inilah tiba-tiba dikasih tiba-tiba dikasih fundamental, begitu dikasih tarif ya melemah lagi begitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk di daily-nya. Jadi PR-nya itu ya 100.000. Kalau bisa bertahan di atas dari 106.238 begitu ya. Karena kalau itu bisa dipertahankan ya itu even better begitu. Dan good newsnya apa? Good newsnya MA20 juga sudah semakin mendekat begitu ya. Sudah semakin mendekat dan akan confluence dengan beberapa support di sini ya. Nah, saat terjadi confluence antara dua support itu bisa membuat support itu lebih kuat gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk di daily-nya. Untuk di weekly-nya it's good juga ya. At least for now it's still good ya. Dia weekly close-nya itu ya at least for now masih di 108.000. Nah, semoga nanti besok jam 7 pagi weekly close-nya itu di atas dari 106.401. Kalau sampai bisa di atas dari situ artinya kembali terbentuk weekly close tertinggi sepanjang masa ya. Ya, tapi kita nggak bisa pungkiri secara fundamental dan bahkan TA pun ya, dia mulai membentuk shooting star di sini. Ya, itu mulai menunjukkan bahwa ada pelemahan tren begitu. Ya, lagi-lagi trigger utamanya menurut gua gara-gara fundamental. Karena sebelumnya sih ya, kalau mau kita bilang teknikalnya nggak ada yang terlalu jelek gimana ya. Overall good, retest ke upper band tapi ya masih terus bisa bertahan, dikasih tarif baru drop begitu ya. Ya semoga fundamentalnya urusan si Trump ini ya nggak berkelanjutan ya. Kemarin waktu zaman Februari ribut sama China, sekarang ributnya sama Uni Eropa begitu ya. Ya semoga ketemu jalan tengahnya lah ya, karena kita tahu si Trump paling suka menggertak ya. Gertak sambal tuh mungkin memang jurus dia ya. Jalan ninjanya si Trump tuh gertak-gertak ya. Ya semoga akhirnya ketemu jalan tengah dengan Uni Eropa dan tidak membuat market berantakan lagi begitu ya. Oke. Next kita akan lihat dulu ke ini ya, kita akan lihat dulu ke Bitcoin, ke DXY dulu. Untuk DXY kita bisa di sini terjadi, ini Sabtu ya. Kemarin terakhir terjadi pelemahan, daily close di bawah dari 99,763. Buat mungkin yang penasaran kenapa korelasi ke kriptonya kok ya bikin lemah kripto, biasanya kan katanya kebalik bang, katanya negatif. Nah ya lagi-lagi ini drop karena tarif. Lu bisa perhatiin kalau kebijakan tarif itu walaupun indeks dolarnya turun, kriptonya pun ikutan turun. Karena kenapa? Karena ketidakpastian di market yang terjadi gara-gara tarif gitu ya. Ya gini deh, lu pikir kalau sampai tarif benar-benar terjadi dan masif gitu ya, wah persentasenya besar. Ya di US orang-orang tentunya akan mulai mikir, gue kayaknya instead of mikir investasi harus mikirin hidup dulu nih, ya kebutuhan dulu. Nah, that's bad ya. Tapi saat terjadi abundance gitu ya di US saat terjadi abundance, ya di situ orang mulai banyak berpikir ya gimana nih duitnya biar bisa berkembang lagi. Ya sekarang gini lah ya, gue tanya. Misalkan lo ada duit banyak ya, ada duit surplus banyak lah gitu, duit dingin. Nah lo pasti mikir buat gimana nih
biar bisa berkembang lagi kan, investasi lagi. Nah, tapi kalau misalkan lu ada ketidakpastian seperti tarif, apa-apa akan mahal ya. Misalkan bisnis lu juga lu jadi bingung, wah tadinya gua impor dari China, sekarang susah, tarifnya besar. Nah, lu akan mikir bukan investasi lagi, lu mikir survival kan. Nah, sama. Gitu, kalau sampai ada ketidakpastian dari tarif, itu yang membuat kenapa orang-orang cenderung, waduh, ngerem dulu nih buat investasi begitu. Makanya korelasinya ke risk on asset, kripto, indeks, ya, saham-saham US cenderung buruk gitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya, dia mulai retest ke angka 64,26%. Ini juga berhubungan sama itu ya, berhubungan juga sama resiko tarif begitu. Dan apalagi diperparah dengan balance sheet yang turun kemarin begitu. Jadi ya balik lagi sih, kalau buat lo yang sudah sering nonton DCWT nggak akan kaget dengan hasil seperti ini. Loh kok menguat lagi bang? Ya iya kan, ini turun lagi balance sheetnya ya. Nah, makanya kenapa gue bilang hati-hati saat turun seperti ini, jangan FOMO, keep it 60-40 or 70-30 ya, at max 60-40. Karena ya ini lo bisa lihat sendiri ya, ini bisa turun dulu, tapi waktu balance sheetnya tidak mendukung ya naik lagi gitu, naik lagi dan menguat lagi BTC-nya gitu, atau lebih tepatnya BTCD-nya menguat lagi gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita punya rasio yang tepat. Udah banyak orang yang ngomong ya di DCWT sesi kedua, bener bang, gua tadinya kebalik, BTC-nya yang kecil bang, sekarang BTC jadi fondasi, tenang. Nah iya ya, jadi tenang itu karena dalam masa-masa yang kurang liquidity seperti sekarang, BTC akan cenderung outperform, dan sudah terbukti kan, ini udah berapa tahun BTC outperform alts begitu. Dan bukan karena hebatnya gue tebak-tebakan tahu bakal kuat BTC, enggak, datanya tidak mendukung untuk alts, sampai sekarang pun masih belum mendukung ya. Karena seperti itu datanya ya, ini menyebabkan ya alts nggak terlalu bagus gitu, as simple as that sebenarnya ya. Oke, kita geser dulu ke news. Untuk news ini datang dari Texas ya. Ini oke lah, news yang lumayan good ya, lumayan bullish ya. Nah, jadi Texas baru saja memajukan ini ya, namanya Bill 121 ya. Nah, di mana ini adalah bill untuk strategic Bitcoin reserve ya. Tujuannya adalah untuk investing di cryptocurrency. Nah, ini menarik ya. Jadi investing ya, bukan cuma sekedar menghold BTC sitaan begitu ya. Walaupun ya kita tahu seperti itu. Kenapa? Karena ada perbandingan dengan Arizona. Arizona itu membatalkan bill yang kurang lebih mirip-mirip seperti di Texas, tetapi bill yang untuk menahan BTC sebagai unclaimed property itu boleh begitu. Nah, jadi itu yang menunjukkan bahwa yang untuk ini Texas sepertinya bisa terjadi pembelian begitu oleh negara ya, which is bukan negara lah, negara bagian lebih tepatnya ya, which is really good ya. Nah, kalau kita di sini ya, jadi ini di-approve dengan bill-nya di pass 101/42, berarti cukup besar, lebih ke setuju begitu ya. Nah, jadi sekarang Texas ini akan menjadi state kedua di US yang establish strategic reserve untuk untuk negara bagian mereka setelah New Hampshire gitu ya. Ya, jadi apapun itu, walaupun lagi ada ketidakpastian, kalau gue perhatiin tetap ya, institusi bahkan sampai negara bagian dan negara juga masih tetap ya tertarik untuk punya punya BTC gitu, untuk punya BTC, karena ya lagi-lagi menurut gue mereka berpikirnya nggak cuma 1-2 bulan ke depan, tapi berpikirnya untuk jangka panjang gitu ya. Oke, untuk economic calendar kita akan lihat seminggu ke depan ada apa aja. Kita coba cek dulu GMT plus 7 ya, kita cek untuk hari Senin dari US. Wah, tumben banget nih ya. Besok, wah ini hati-hati nih, berarti nanti subuh ya. Nanti subuh jam 1:40 Jerome akan speech. Wah, mau ngapain nih Bang Jerome? Biasanya nggak Senin ya, biasa Kamis, Jumat begitu ya. Ini hari Senin nih, kaget juga gua ya. Jadi siap-siap, nanti subuh jam 1:40 kita akan ada Bang Jerome yang pidato nih ya. Pidato tentang apa? Ya nggak tahu, coba kita lihat ya, karena kan mungkin sekarang sudah mendekati ke bulan Juni nih ya. Ya harapan dari kita sih kalau bisa the Fed mulai lebih loose ya. Monetary policy lebih loose, mungkin ada pembicaraan mengenai apalah ya, minimal inflasi mulai terkontrol dan lain-lain ya. Tapi kalau sampai kebalikannya, dia ngomong tarif tambah bikin parah, wah ya siap-siap. Ada kemungkinan market bisa lanjut tambah jelek begitu ya. Jadi ya kita lihatlah apakah Bang Jerome nanti subuh akan merusak market atau menyelamatkan market. We'll see ya. Oke, next hari Selasa ya dari US
kita akan ada durable goods order, udah gitu akan ada juga CB consumer confidence. Di hari Rabu kita akan, Rabu nggak ada apa-apa, tumben ya, di tengah minggu nggak ada apa-apa. Kamis biasanya initial jobless claim. Oke, di Kamis mulai nih ya, akan ada FOMC meeting minutes. Jadi siap-siap ya, Kamis dan besok subuh ya, atau lebih tepatnya subuh nanti dini hari ini jam 1.40 akan ada The Feds ya. Lalu nanti malamnya di jam setengah 8 akan ada GDP, lalu initial jobless claim untuk hari Kamis ya. Udah gitu akan ada crude oil inventories. Hari Jumatnya dari US akan ada core PCE ya, ini data inflasi lagi. Indeksnya yearly maupun monthly. And then ada Chicago PMI. Ya, jadi cukup padat, hari Rabu saja yang libur ya. Ngomong Rabu dan libur jadi ribur ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk seminggu ke depan, cukup padat, hati-hati ya. Ini gue juga ini jadwal yang sedikit aneh ya. Biasanya nggak hari Senin ya. Tapi apapun itu akan ada speech nanti subuh jam 1:40. Jadi hati-hati buat lo yang punya posisi futures. Dekat-dekat ke jam sini ya pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, itu kurang lebih untuk makronya ya. Selanjutnya sih ya untuk kita tinggal masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya. Jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades ini adds 100 USD. Ya, ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya. Jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah begitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silahkan bisa lagi juga lo tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita balik lagi ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini masih belum ada setup futures, berarti kita langsung aja ke spot ya, karena yang nggak ada retest ke resisten maupun support dalam beberapa hari ke belakang ya. Langsung aja spotnya di angka 106.238, lalu di angka 104.944 dan di angka 103.000 lebih 62 USD. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Next, kita akan masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, nah ini ada setup futuresnya nih ya. Jadi kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2.552 sebagai resisten. Nah, artinya hari ini kita bisa limit posisi short di angka 2.552. Apabila kena otomatis kebuka posisi shortnya ya. Jadi kita pasang limit di sini, and then ya target TP-nya di angka 2.464 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mumpung udah ini ya,
mumpung kita lagi pakai Margex, kita coba aja kasih contohnya. Sekalian kita kasih lihat cara untuk ya pasang posisi dengan mudah lah begitu ya. Kita kan di Ethereum nih, kita short. Nah, kadang-kadang gini loh, yang bikin jadi berantakan tuh satu. Oh, orang berpikir, "Oh, Bang, ini tuh sebenarnya leverage tuh yang bikin hancur nih kalau kegedean." Ada benernya, ada benernya. Kenapa gini? Karena saat lu punya leverage besar, ya artinya apa? Ini 100. Kita misalkan punya account 10.000 USD. Nah ini kali 100 berarti lu punya 1 juta kan. Nah orang kadang-kadang begini, dia coba-coba aja yang paling gede. Berapa nih? 10.000 bisa. Wah 100.000 bisa. 1 juta bisa. Wah 10 juta nggak bisa. Ya udah kita 1 juta nih bukanya. Nah lu buka pakai maksimum semua. Nah iya itu akan cepat sekali liquid. Gitu. Atau misalkan lu buka gede gitu. Misalkan berapa? 500.000 gitu. Nah iya ini akan hancur dengan gampang. Begitu. Nah yang perlu kita perhatikan adalah si order size kita. Gitu. Karena gini. Misalkan order size kita 10.000 gitu. Kita ambil contoh seperti ini ya. Kalau kita pakai 100x ya. Misal kita kasih ini. Kita bukan benar. Kita pakai setup yang tadi aja ya. 2552 ya. Dengan close price di angka 2464 ya. Nah, kita calculate ya. Ini akan kurang lebih PNL-nya 344 USD which is itu kurang lebih 3% ya dari dari account kita ya, which is itu targetnya dari 1 sampai 5% kan biasanya ya. At least itu gua. Yang lain misalkan mau lebih ya boleh, tapi otomatis resiko juga bertambah ya. Nah, lu perhatiin di sini. Saat lu menggunakan 100x itu marginnya ya atau cost atau si order cost-nya itu hanya 100 USDT. Tapi saat lu 5 ya akan signifikan lebih besar 2000 begitu. Jadi lu akan diambil margin 2000 berarti ketahanan lu hanya 8000 USDT saja begitu. Ya jadi ya sebenarnya nggak masalah leverage-nya maksimum pun, tapi ininya nih order size-nya jangan nggak kira-kira gitu ya. Nah yang kadang-kadang bisa bikin aman tuh gini, kalau lu misalkan kayak begini ya, lu cuma 5x, nah di sini lu nggak bisa berlebihan begitu ya. Ya tapi apapun itu, jadi intinya maksimum leverage pun nggak masalah. Yang nggak boleh rata kanannya tuh si order size-nya gitu, karena dengan lu si leverage-nya gede pun gitu ya, tapi lu bisa ngitung si order size-nya malah enak. Lu si order cost-nya lebih kecil begitu. Tadinya 2000 buat buka posisi tadi dengan 5x, ini dengan 100x ya dengan order size yang sama hanya perlu 100 USD saja begitu. Dan lu bisa perhatiin di sini PNL-nya tidak berubah kan? Lihat. PNL-nya tidak berubah. Ya, cuma persentase PNL-nya mungkin yang berubah. Begitu karena ya dari marginnya dihitungnya, ya. Gitu aja sebenarnya, ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ini contoh aja ya, bukan wah harus buka purchase, enggak, karena setiap orang SOP-nya bisa berbeda-beda ya. Kita ambil aja contoh seperti ini. Berarti kan ini ya, kita copy limit price-nya di sini. And then kita tinggal kita tinggal buka posisi short ya. Kita ambil saja posisi short-nya. Sell limit. Nah, setelah itu akan keluar di sini. Nah, active orders. Tinggal ya nanti saat dia kena ya, nih. Ada visualnya bahkan di sini ya. Kalau sampai kena dia akan otomatis kebuka posisi shortnya begitu. Nah nanti jangan lupa aja untuk TPSL. Nah, lu tinggal add biasanya ya. TP-nya itu kan berarti di angka 2464 ya. Kita tambahin di 2464 ya. Oke, nah kelihatan nih si estimated PNL-nya ya. Confirm. SL pun bisa langsung pasang begitu ya. SL-nya bisa pasang di 2 misalkan ya. Mau pakai support mau pakai struktur boleh ya, atau misalkan lu mau pakai mau pakai minus berapa persen dari misalkan Porto juga boleh, tergantung lu ya. Oke, itu kurang lebih untuk gambarannya ya. Ini udah ada beberapa yang nanya gimana Bang caranya. Kalau gue seperti ini, walaupun ada banyak sekali cara ya untuk jaga resiko di futures, tapi at least this is my way ya. Lu mau tweak lagi sendiri boleh ya, tapi pastikan gini, ada aturan dasarnya. Semakin besar profit yang lu cari dari margin lo, ya bukan dari margin, lebih tepatnya dari account lo, ya berapa persen. Gue pengen sekali trade cuan 10%, mau 20%, maka akan lebih besar resikonya. Itu udah pasti itu berbanding lurus. Lu mau pakai cara apapun akan sama. Jadi hati-hati saja di sana, ya. Oke.
Next, untuk posisi spotnya ya, kita gedein aja ya. Untuk posisi spotnya itu ada di angka 2464, lalu juga ada di angka 2419, dan di angka 2363 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di ini ya, untuk di Ethereum, spot dan futures. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT pada hari ini. Ini hari Minggu, jadi nggak ada DCWT sesi kedua ya. Hanya ada ya DCWT ini aja ya. Mungkin wejangan untuk para newbies adalah gini, mumpung kita lagi ngomongin futures juga begitu ya, lu jangan terburu-buru. Ingat, kalau saat lu terburu-buru, itu adalah tempat paling gampang buat lu hancur di market begitu ya. Misalkan lu ngerasa, wah bang, gue udah profit nih bang di spot nih, spot gue udah profit, happy, asik nih bang. Nah, gue ngelihat juga futuresnya, futures kayaknya menarik nih bang. Bener, menarik, asalkan bisa jaga resikonya. Begitu ya. Nah, cara paling mudahnya supaya lu nggak kejeblos adalah ya dengan itu, dengan lu misalkan punya demo account dulu, latihan dulu, sudah biasa dengan SOP-nya, baru hajar. Karena kalau langsung main hajar di depan ya bisa berantakan, begitu ya. Dan sekali lagi, kalau gue pribadi mengingatkan bahwa trading futures itu ya profitable nggak? Bisa profitable, konsisten bisa ya. Tapi kalau trading for living dari futures aja, gue nggak terlalu bisa mendukung begitu. Karena kenapa? Karena kalau lu seperti itu akan ada tekanan begitu. Tekanan yang jadi kacau nih. Kenapa kacau? Karena gini, wah trading for living, gue harus ada target. Misalkan pengeluaran gue sebulan misalkan 20 juta. Oh, gue harus untung 20 juta. Wah, itu udah bahaya kalau kayak gitu tuh. Harus untung 20 juta. Wah, kalau udah kayak gitu, lu bisa memaksakan trade. Nah, itu yang serem. Makanya kalau gue pribadi tidak menyarankan orang untuk trading for living. Ya, tapi kalau gue menyarankan orang tuh, ya udah trade itu untuk ya nyari duit buat liburan lah, buat piknik lah, buat ngopi lah. Walaupun kalau lu beliin kopi ya dari ya at least kalau dari pengalaman gue ya itu bisa sampai nggak tidur setahun mungkin ya. Ya tapi intinya apa? Ya intinya bukan untuk tiba-tiba jadi kaya, bukan untuk hidup dari situ. Gitu. Kalau menurut gue lebih baik lu tetap kerja ya, punya bisnis ya. Trading ini ya kita pakai bukan untuk menggantikan pekerjaan kita, begitu ya. Karena ya gue udah pernah coba juga dulu, capek, profit, bisa kena target, cuman capek. Gue nggak suka hidup kayak gitu. Ya, jadi maka dari itu ya nggak, gue tetap baik lagi ya punya pekerjaan normal. Dari hasil pekerjaan itu duit dinginnya kita investasikan dan juga kita bisa pakai trade untuk ya futures dan lain-lain, begitu ya. Jangan sampai tergoda begitu dengan orang-orang yang saya bisa trading for living. Ya oke, mungkin bisa aja, tapi persentasenya sangat kecil orang yang bisa actually trading for living. Jadi hati-hati dengan gembar-gembor itu. Begitu. Karena gue pribadi merasa possible, tapi the stress itself is so big. Dan ya itu buat yang bisa jaga resiko. Gue bisa jaga resiko dan masih profit, ya masih kena juga. Tapi capek gitu. Karena ada target khusus berapa gitu ya, ada spesifik target berapa. Tapi kalau lu trade tanpa harus ada beban, harus ngasilin berapa, itu lebih enak. Begitu. Ya, nah itu cara termudahnya apa? Ya lu di otak lu berpikirnya untuk duit jajan. Gitu. Ya, tapi jajannya pun ya bisa luar biasa sih sebenarnya ya. Jadi ya balik lagi lah ya. Oke, itu kurang lebih untuk jangan untuk para newbies, jangan terburu-buru ya. Saat lu terburu-buru di market, lu akan pakai perasaan. Udah pakai perasaan akan berantakan. Gitu. Jadi step by step aja. Nggak bisa nggak bisa lu kasarnya masuk langsung bisa semua dan langsung profit konsisten, nggak bisa. Ya. Harus ada harus ada prosesnya. Begitu ya. Lu nggak perlu jatuh di tempat yang sama gua dulu, ya kena dukun dan lain-lain, nggak perlu gitu ya. Itu bisa skip, tapi harus tetap berproses di market. Tidak ada yang namanya instan gitu ya. Karena kopi instan pun tetap harus diseduh, nggak bisa langsung lu minum bubuknya kan, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.